Nah, selanjutnya Adinda Anwar Selalai, mohon dibacakan surat yang dikirim tadi dan apakah surat tadi sudah diterima oleh pengadilan. Demikian. Ada tanda terima nggak? Ada tanda terima. Coba kasih lihat dulu. Coba tolong di apa Arif? Jom ya. Jadi surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan pertanggal hari ini ya. 27 Oktober 2022. Jam berapa? Jam berapa tadi? Tadi jam 3-an lah. Jam 14.30. Selang 3 ya. Dia masih diterima. Biasanya jam 2 udah tutup. Masih tadi. Masih diterima. Alhamdulillah. Tolong Adinda Anwar untuk dibacakan atasnya. Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Bang Ahmad Ojinuddin. Kami dari tim advokasi Bang Tri Mulyono atau penulis buku Jokowi Undercover, Jakarta 25 Oktober 2022. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kelas 1A khusus Ceki Majelis Hakim Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum, perkara nomor 2 592 garing PDT titik G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A, Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 Gunung Sahari Selatan Kemayoran, Kota Madia Jakarta Pusat 10610 perihal titik 2 pencabutan gugatan perkara nomor titik 2 592 garing PDT titik G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Dengan hormat, perkenankan kami bertindak untuk dan atas nama Bambang Tri Mulyono, keluarga negaraan Indonesia, NIK 33161 005057 1003. Tempat tanggal lahir Blora 5 Mei 1971. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jambangan RT 01 RW 04, Desa Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum, perkara nomor 592 garing PDT titik G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Sehubungan dengan kedudukan klien kami sebagai penggugat yang saat ini menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri, disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami saudara Bambang Tri Mulyono telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Ditsiber Bareskrim Polri dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau sara, dan atau sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa yang menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 156A huruf A KUHP, dan atau pasal 14 ayat 10 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. 2. Bahwa klien kami saudara Bambang Tri Mulyono selaku penggugat telah ditahan oleh penyidik Ditseber Bareskrim Polri
di Rutan Barreskrim Polri sejak tanggal 14 Oktober 2022. 3. Bahwa untuk kepentingan pembuktian persidangan, seluruh dokumen dan saksi-saksi yang berkenaan dengan perkara nomor 592-PDT-G-2022 PN Jakarta Pusat sangat bergantung pada klien kami, sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai, dan klien kami dapat hadir mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan. Atas pertimbangan tersebut di atas, mengacu pada ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Regiment of the Rage for the Ring atau RP, maka kami mencabut perkara nomor 2-592-PDT-G-2022 PN Jakarta Pusat, dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Dengan surat pencabutan ini, kami juga menyampaikan izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022 mendatang, dan mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan. Demikian surat pencabutan perkara ini kami disampaikan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, Advokat Ahmad Fojidudin SH, Advokat Yasin SH, Riki Patamajaya Munte SH MH, Advokat. Terima kasih. Itulah surat yang kami sampaikan tadi sebagai pencabutan di PN Jakarta Pusat. Baik, selanjutnya rekan Anwar ini sudah kami siapkan, tolong dibacakan pernyataan hukumnya, dan setelah itu nanti Bang Egy untuk memberikan ulasannya. Dan perlu diketahui bahwa tim kami ada tim litigasi dan non litigasi. Jadi Adinda Anwar Silalahi ini bagian dari tim non litigasi, dan untuk yang tim litigasi kami juga memang siapkan tim yang lain, dan mohon untuk dibacakan pernyataannya. Baik, pernyataan hukum tim hukum Bambang Trimulyono tentang pencabutan perkara gugatan perdata nomor 2592 PDT-G-2002 PN Jakarta Pusat. Sehubungan dengan bergulirnya perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum tentang ijazah palsu yang diajukan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan perkara nomor 592-PDT-G-2022 Jakarta Pusat diajukan oleh klien kami bukan semata atas pertimbangan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tersebut. 2. Bahwa atas keadaan yang tidak kami duga, klien kami ditangkap oleh Barreskrim dan ditahan di Rutan Barreskrim setelah kami mendaftarkan gugatan pada tanggal 3 Oktober 2022. Tidak berselang lama, klien kami Bambang Trimulyono ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022. 3. Bahwa pada awalnya kami sangat yakin bisa melanjutkan perkara ini karena semestinya penyidik menghormati Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengamanatkan proses perdata didahulukan daripada kasus pidananya. Karena itu, kami optimis hadir pada persidangan perdana pada tanggal 18 Oktober 2022. 4. Bahwa kami juga mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir pada persidangan perdana untuk membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Sayangnya, kesempatan baik untuk mengakhiri polemik ijazah palsu tersebut tidak dimanfaatkan atau dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena pada sidang perdana Presiden selaku pihak tergugat tidak hadir dan tidak juga memberikan surat kuasa untuk orang yang mewakilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Bahwa dalam perjalanannya klien kami ditahan dan tidak bisa ditangguhkan. Status tahanan ini menyulitkan bagi klien kami untuk hadir dan terutama menyiapkan bukti dan saksi-saksi di persidangan. Sebab semua bahan dokumen rujukan dan pihak-pihak yang akan dijadikan saksi sangat tergantung kepada klien kami. 6. Bahwa oleh karena alasan itulah kami tim kuasa hukum bermusyawarah untuk kebaikan klien dalam perkara ini. Dari hasil musyawarah kami berkesimpulan. Pertama, kami sepakat untuk mencabut perkara demi kepentingan klien
dan pencabutan sudah kami kirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2022. Sebab melanjutkan kasus tanpa kehadiran klien yang saat ini ditahan berarti